Selamat datang di Taman Bacaan, channel santai buat kamu yang suka dengar alur cerita manhwa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, biar kamu selalu update setiap kali ada video baru dari kami. Di sebuah ruangan yang tertutup, Daegun duduk santai sambil mendengarkan penjelasan dari wanita berkacamata di depannya. Wanita itu bilang ingin merekrut Daegun menjadi agen rahasia yang bertugas untuk menaklukkan pembuli di sekolah. Ia menjelaskan bahwa ini adalah sebuah proyek rahasia untuk mengendalikan para pembuli yang saat ini sudah sangat meresahkan. Ia yakin, dengan kemampuan Daegun, rencana ini akan berhasil dan bisa mengatasi para pembuli di lingkungan sekolah. Mendengar hal itu, Daegun menganggap itu adalah sebuah ide gila. Sambil menyeruput kopi, ia berkata bahwa butuh seseorang dengan sosok yang sangat kuat untuk dapat mewujudkannya. Kemudian, wanita itu mendekatkan wajahnya ke hadapan Daegun. Sambil berbisik, ia berkata bahwa dia sudah mengetahui semua hal tentang Daegun dan meyakinkannya kembali bahwa ini adalah kesempatan bagi Daegun untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Mendengar hal itu, Daegun teringat dengan masa lalunya yang sangat menyedihkan ketika menjadi korban pembulian di sekolah. Membuatnya dengan cepat menerima tawaran untuk menjadi agen rahasia untuk meruntuhkan para pembuli di sekolah. Beberapa hari kemudian, tampak Daegun yang saat ini sedang berada di sekolah. Tampak murid lain menatap asing kepadanya sambil bergosip tentang kehadiran anak baru di sekolah itu. Melihat banyaknya murid di lorong sekolah, tampak seorang guru yang memerintahkan para murid untuk segera masuk ke kelasnya masing-masing. Di dalam kelas, seorang murid dengan rambut kuning terlihat sedang membuli murid lainnya. Ia dengan santai duduk di punggung murid itu sambil mengolok-oloknya. Di depannya ada murid lain dengan rambut coklat bernama Hojong. Ia adalah salah satu pentolan kelas 1 yang berkuasa di kelas itu. Kemudian ia bertanya kepada murid berambut kuning tentang kebenaran akan ada murid pindahan baru di kelasnya hari ini. Mereka kemudian melanjutkan obrolan bersama salah satu gadis di kelas itu. Mereka juga berbicara tentang salah satu murid yang berhenti sekolah karena perundungan yang mereka lakukan. Tak lama setelah itu, nampak seorang guru masuk ke dalam kelas. Dengan ekspresi marah di wajahnya, ia meminta para murid untuk tenang dan duduk di tempatnya. Di belakangnya, nampak sosok Daegun dengan ekspresi wajah dingin ikut masuk ke dalam kelas mengikuti guru itu dari belakang. Daegun berdiri di depan kelas. Ia diminta oleh guru untuk memperkenalkan diri. Namaku Daegun Kwon, dari Incheon. Senang bertemu kalian. Para murid terdiam, tatapan mereka semua tertuju pada Daegun. Terlihat murid wanita menjadi salting melihat ketampanan Daegun. Di bangku belakang, Hojung merasa kesal. Kecemburuan tergambar di wajahnya, menyadari gadis yang disukainya tertarik oleh ketampanan Daegun. Dalam benaknya, Hojong berniat untuk memberikan pelajaran keras kepada Daegun di hari pertama sekolahnya itu. Setelah memperkenalkan diri, Pak Guru menyuruh Daegun untuk segera duduk di bangku kosong yang ada di sebelah murid pria dengan wajah lugu. Ia berkata bahwa kursi itu kosong semenjak ada murid yang baru saja putus sekolah kemarin. Kemudian Daegun duduk di bangku itu dan segera berkenalan dengan murid pria di sebelahnya. Aku Kim Minsu. Kau bisa panggil aku Minsu, jawab murid pria itu dengan ramah kepada Daegun. Kemudian Daegun dan Minsu sedikit berbincang tentang kelas itu. Minsu berkata bahwa kelas ini memang sedikit berbeda dengan kelas yang lain, seolah ingin menyampaikan sesuatu kepada Daegun yang tidak bisa ia ucapkan secara langsung. Dari belakang, nampak Hojung yang datang menghampiri Minsu dan Daegun. Terlihat ekspresi licik dari wajahnya, seolah berkata ia ingin merundung mereka berdua. Kemudian Hojung mulai mengangkat tangannya. Ia terlihat melakukan ancang-ancang untuk memberikan pukulan keras kepada Minsu dari belakang. Pukulan keras itu langsung mengenai kepala belakang Minsu, membuat Minsu berteriak kesakitan menerima dampak dari pukulan yang datang secara mendadak. Daegun yang ada di sebelahnya menunjukkan ekspresi wajah terkejut melihat kejadian itu. Sambil memegang kacamata di tangannya, ia bilang dalam hati, mengagetkan saja. Dengan mengintimidasi, Hojung berbicara kepada Minsu. Apakah kau senang memiliki teman baru? Sekarang bawakan aku roti dan sosis dari kantin, ucap Hojung seperti memerintah seorang budak kepada Minsu. Dengan ekspresi kaget di wajahnya, Minsu hanya bisa diam mendengar perintah Hojung yang tak disukainya itu. Kemudian Hojung menegaskan perintahnya. Ia berkata kepada Minsu bahwa karena teman di bangku sebelahnya yang sudah keluar dari sekolah, sekarang tugas untuk membelikan makanan di kantin menjadi tanggung jawabnya.
Kemudian Minsu menolak permintaan Ho Jung dengan nada bergetar ketakutan. Ekspresi wajahnya menjadi pucat, menyadari bahwa dirinya akan menjadi target perundungan dari Ho Jung. Dari belakang, murid berambut kuning berteriak kepada Minsu. Ia bilang bahwa kau tidak punya hak untuk menolak perintah dari Ho Jung, atau kau akan menanggung akibatnya. Mendengar penolakan dari Minsu, ekspresi wajah Ho Jung seketika berubah menjadi emosi. Nampak jelas ia merasa kesal kepada Minsu. Kemudian dia berteriak keras. "Apa katamu? Apakah kau berani denganku?" Mendengar ancaman Ho Jung, para murid lain merasa terganggu dengan keributan itu. Namun, mereka hanya bisa memalingkan pandangan karena takut menjadi target perundungan Ho Jung selanjutnya. Kemudian Ho Jung sekali lagi memberikan pukulan keras kepada Minsu. Pukulannya telak mengenai bagian belakang Minsu dengan keras. Dengan nada mengancam, Ho Jung mengatakan, "Apakah kau sekarang sudah berani membantah kata-kataku? Kalau aku bilang belikan, ya belikan." Melihat kejadian itu, Daegun nampak mulai kesal. Terlihat dari ekspresi wajahnya yang berubah sambil berbicara kepada Ho Jung, "Jauhkan tanganmu dari kepala anak itu." Dalam benaknya, Ho Jung teringat pesan dari wanita yang kemarin merekrutnya sebagai agen rahasia sekolah. Sambil memegang sebuah kertas kontrak di tangannya, ia membaca beberapa peraturan bagi seorang agen rahasia. Salah satu aturan tertulis bahwa Daegun harus menjaga kerahasiaannya sebagai agen sekolah. Ia juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam menghajar perundung dan tidak boleh bertindak tanpa alasan. Selain itu, yang terpenting adalah jangan sampai ada saksi yang melihatnya. Dengan ekspresi wajah yang serius dan penuh intimidasi, wanita itu menekankan kepada Daegun tentang betapa pentingnya menjaga kerahasiaan aktivitasnya sebagai agen rahasia. Mendengar hal itu, Daegun hanya bisa terdiam sambil berbicara dalam hati. Kenapa banyak sekali aturan yang sulit? Di tengah lamunannya itu, suara keras Ho Jung seketika membangunkan Daegun. Dengan nada mengancam, Ho Jung berbicara kepada Daegun bahwa karena kau baru saja pindah, jadi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia juga menyampaikan bahwa kursi kosong yang saat ini ditempatinya adalah bekas seorang budak Ho Jung yang melarikan diri dan keluar dari sekolah. Sambil mengolok-olok Minsu, Ho Jung kemudian memerintahkan Daegun untuk membelikan roti untuknya. Wajah senang terlihat dari muka Ho Jung yang merasa bahwa ia sudah menjadikan Daegun sebagai budak barunya. Meski kesal dengan perlakuan yang didapatnya dari Ho Jung, mau tidak mau Daegun menerima perundungan dari Ho Jung, mengingat aturan ketat organisasi yang mengharuskannya menjaga kerahasiaan tanpa membiarkan ada saksi saat dia beraksi. Kemudian Daegun, dengan gestur santai, meminta uang dari Ho Jung. Namun, ekspresi wajah Ho Jung terlihat kesal mendengar perkataan dari Daegun. Seketika Ho Jung meletakkan tangannya di kepala Daegun, mencengkeram dengan kuat untuk memberikan rasa takut kepada Daegun. Ho Jung mendekatkan wajahnya, ekspresinya tampak kesal dan marah. Dengan nada mengancam, ia mengatakan, "Tentu saja pakai uangmu, berhenti main-main denganku." Di tengah ketegangan itu, ekspresi wajah Daegun terlihat tetap tenang. Dengan nada mengejek, Daegun berkata, "Memangnya kau tidak punya uang untuk membeli roti? Apa orang tuamu tidak memberikanmu uang saku?" Dengan cepat, Daegun melemparkan pukulan cepat ke bagian pinggang Ho Jung. Pukulannya terasa berat bagi Ho Jung, membuat tubuhnya refleks membungkuk untuk mengurangi efek pukulan Daegun. Melihat posisi Ho Jung yang terbuka, Daegun melanjutkan serangannya. Kali ini ia memberikan pukulan uppercut kepada Ho Jung. Pukulan itu tepat mengenai wajah Ho Jung, membuatnya terpental dan jatuh ke lantai. Daegun kemudian mengepalkan tangannya lagi, bersiap memberikan pukulan selanjutnya. Dalam hatinya, ia berkata, "Persetan dengan aturan organisasi yang menyebalkan." Tubuh Ho Jung terlempar ke udara menerima pukulan keras dari Daegun. Badannya jatuh ke lantai, menimbulkan suara keras yang membuat suasana menjadi mencekam. Ho Jung berteriak keras. Suaranya bahkan bisa menggambarkan betapa besarnya rasa sakit yang diakibatkan pukulan dari Daegun. Kejadian itu menarik perhatian seisi kelas. Nampak ekspresi salah satu murid wanita yang kaget melihat kejadian itu. Murid lain juga memperlihatkan ekspresi yang sama. Terlihat juga salah satu murid lain yang kaget sambil menutup mulut dengan tangannya. Melihat hal itu, murid berambut kuning nampak kesal. Kemudian ia memukul meja, menimbulkan suara nyaring di udara. Dengan penuh amarah dia berkata, "Apa masalahmu? Kau benar-benar sudah melewati batas dasar bajingan." Salah satu murid terlihat sedang menolong Ho Jung yang terkapar di lantai.
Wajahnya penuh luka akibat pukulan Daegun. Tanpa bisa berkata apapun, yang bisa dilakukannya hanya menatap Daegun yang menjawab pertanyaan murid berambut kuning itu dengan nada menantang, "Brengsek, maju sini kalau kau berani." Mendengar hal itu, murid berambut kuning nampak cemas. Keringatnya mulai mengucur di sekeliling wajahnya. Bibirnya juga mulai bergetar sambil berkata, "Apa maksudmu?" Ekspresi wajah Daegun terlihat serius. Tatapan matanya tajam mengarah ke murid berambut kuning itu. Dengan tegas ia berkata, "Baiklah, aku akan maju duluan." Kemudian Daegun berjalan mendekati murid berambut kuning itu. Langkahnya perlahan namun memberikan tekanan yang kuat di ruangan itu. Terlihat rasa takut yang terpancar dari wajah murid berambut kuning itu. Ia kemudian mundur beberapa langkah sambil menggumam, "Dasar sialan." Melihat jarak di antara mereka sudah sangat dekat, murid berambut kuning itu kemudian menyerang Daegun dengan tendangan di kaki kanannya yang dapat dengan mudah dihindari oleh Daegun. Kemudian ia melanjutkan dengan beberapa pukulan yang mengarah ke wajah Daegun. Namun, dengan kemampuan bertarung yang dimilikinya, Daegun dengan mudah dapat menghindari serangan-serangan itu. Daegun balas memukul, tinjunya melayang cepat, menghantam tepat di perut murid berambut kuning. Pukulan itu begitu keras hingga membuat lawannya meringis kesakitan. Daegun kemudian mengepalkan tangan kirinya, bersiap untuk memberikan satu pukulan lagi. Sambil menahan rasa sakit di bagian perutnya, murid berambut kuning memohon agar Daegun berhenti. Dengan gemetar ia mengatakan kepada Daegun, "Tolong berhenti, ini bisa bikin gue mati beneran." Dari belakang, terdengar suara Hojung yang berteriak kencang kepada Daegun, dengan nada marah, "Dasar keparat sialan." Hojung segera mengambil salah satu kursi, mengangkatnya ke udara dan bersiap melemparkannya untuk menyerang Daegun. Sambil berteriak penuh amarah, ia berkata, "Kubunuh kau, dasar bajingan." Melihat hal itu, Daegun hanya tersenyum tipis. Sambil melonggarkan dasi sekolahnya, ia berkata dengan nada santai, "Sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini." Seketika, tinju Daegun melesat dengan cepat. Pukulan itu tepat mendarat di wajah Hojung, melemparkan tubuh Hojung beserta kursi yang tadi dipegangnya ke udara. Beberapa waktu kemudian, nampak Daegun berdiri tegap di hadapan kedua murid yang sudah babak belur dibuatnya. Dalam hati, ia berkata, "Tugasku adalah membasmi perundung di sekolah, jadi ini tindakan yang benar." Kemudian, Daegun mendekatkan wajahnya ke depan Hojung. Sambil menjambak rambutnya, ia berkata dengan nada dingin, "Aku penasaran, seenak apa roti di kantin sampai kau sangat menginginkannya? Kalau begitu, sekarang pergi dan belikan aku roti." Meski kondisinya sudah babak belur, keangkuhan masih terlihat di wajah Hojung. Ia mengancam balik Daegun sambil berkata dengan suara berat, "Kau pikir telah mengalahkan semuanya?" Di depan kelas, tampak sepasang kaki melangkah masuk ke dalam ruangan. Seorang murid dengan ransel di bahunya baru saja datang dan berkata dengan suara keras, "Ada ribut-ribut apa ini?" Dia adalah Manho, pria yang menjadi pentolan sesungguhnya di kelas itu. Semua murid tampak ketakutan, tidak ada yang berani menatap pria yang disebut sebagai petarung tak beradab itu. Dengan santai, Manho berjalan mendekati keributan itu. Dengan tegas, ia berbicara kepada Hojung, "Apakah kalian kalah melawan satu orang?" tanyanya dengan nada heran namun sinis. Kemudian, tatapan mata Manho berpindah menatap Daegun. Manho tampak kaget melihat Daegun yang tidak terluka sedikitpun. Dengan kesal, ia berkata, "Apa kalian bodoh tidak bisa memukulnya?" gerutunya dengan suara geram. Menyadari kedatangan Manho, mereka pun segera memisahkan diri dan bergerak ke sudut ruangan. Tatapan mereka semua sekarang tertuju kepada Manho dan Daegun, menyadari bahwa sebuah pertarungan besar akan segera dimulai. Melihat hal itu, Manho melirik kepada murid lainnya. Ia berkata, "Hei bajingan, memangnya siapa juga yang mau bertarung?" Mendengar hal itu, tatapan Daegun tertuju pada Manho. Dalam benaknya, meski tidak terlihat, gaya berdiri Manho tampak seperti kuda-kuda dari petarung kickboxing. Dalam posisi itu, dia bisa dengan mudah bertahan maupun menyerang Daegun secara tiba-tiba. Di sisi lain, dalam hati, Hojung yang sangat mengenal kemampuan Manho berkata bahwa Daegun tidak akan bisa mengalahkannya apabila dia serius. Kemudian Hojung memanggil salah satu murid, mengacungkan jarinya sambil meminta dibelikan beberapa popcorn. Murid itu menatap Hojung dengan sedikit cemas di matanya, namun dia menolak dengan tegas permintaan Hojung dan berkata, "Kenapa harus aku?" Merasa diremehkan,
Ekspresi wajah Ho Jung terlihat marah. Meski wajahnya memiliki beberapa luka lebam, ia tetap arogan sambil mengatakan, "Keparat ini sudah gila rupanya." Mendengar hal itu, Daegun langsung melirik ke arah Ho Jung. Tatapannya tajam, seolah memerintahkan Ho Jung untuk berhenti membuat onar di kelas itu. Menyadari maksud tatapan Daegun, Ho Jung membuang muka sambil mulai berjalan menjauh. Manho tampak terkejut. Dalam hati, ia berkata, apakah bocah-bocah itu sudah tidak takut lagi pada Ho Jung? Di depannya, sekarang nampak Daegun yang bertanya dengan santai nama dari pria itu, yang dijawab santai oleh Manho, "Namaku Noh Manho." "Siapa namamu?" Kemudian Daegun menjawab pertanyaan itu, "Namaku Kwon Daegun." Namun sedetik kemudian, Manho mendadak menyerang Daegun dengan tangan kirinya. Dengan cepat, tangannya melesat dan kini berada tepat di depan wajah Daegun. Hal itu membuat pandangan Daegun terhalang dan membuka banyak celah yang bisa dimanfaatkan Manho untuk menyerangnya. Manho menggerakkan kaki kanannya untuk menendang Daegun. Dari posisinya terlihat ia ingin mengincar bagian vital dari Daegun. Menyadari hal itu, dengan sigap Daegun menggerakkan kedua tangannya untuk menahan tendangan Manho. Namun, itu hanyalah gerakan tipuan. Target sebenarnya adalah wajah Daegun. Dengan penuh tenaga, Manho meluncurkan tinjunya dengan kuat ke arah Daegun. Tidak bisa menghindar, mau tidak mau Daegun harus menerima serangan telak itu di wajahnya. Namun refleksnya cukup luar biasa. Meski harus menerima pukulan itu, ia masih bisa menggerakkan wajahnya untuk meredam dampak dari pukulan. Suasana di kelas menjadi ramai. Beberapa murid mulai berteriak mendukung Manho. Dengan penuh semangat, Ho Jung berkata, murid pindahan itu pasti tidak akan menang melawan Manho. Tidak puas dengan satu pukulan, kali ini Manho melanjutkan serangannya menggunakan tangan kirinya. Namun dengan cepat Daegun merespons gerakan itu. Ia menendang kaki kiri Manho, seketika membuatnya kehilangan keseimbangan. Melanjutkan gerakannya, Daegun dengan cepat menarik kerah baju Manho dengan tangan kanannya. Dengan gerakan kuatnya, Daegun melempar tubuh Manho ke sudut ruangan. Serangan cepat itu tidak bisa dihindari. Terlihat Manho yang jatuh terbentur ke tembok di sudut kelas. Kemudian Manho mulai bangkit, tangannya menggapai sebuah lemari untuk membantunya berdiri. Tatapannya tajam menatap Daegun, seolah berkata bahwa Daegun cukup baik. Melihat serangan Daegun berhasil melukai Manho, tampak kekhawatiran pada murid berambut kuning. Ia berkata, bakal sulit kalau teknik tipuan itu bisa diatasi oleh Daegun. Kemudian Ho Jung menyambung pernyataan itu dengan santai. Ia berkata dengan yakin, bukan masalah, setelah Manho dikalahkan oleh kelas 3 dulu, dia mulai serius belajar kickboxing. Sekarang, dia adalah seorang kickboxer sungguhan. Manho kembali berdiri, sekarang posisinya sudah siap untuk bertarung. Kedua tangannya sudah dikepalkan dan diangkat setinggi lehernya. Kuda-kudanya sudah kokoh. Ia berkata, yang tadi itu hanya pemanasan. Sekarang aku akan sungguh-sungguh. Di sisi lain, Daegun tampak santai. Sambil memegang kepala, ia menjawab, baiklah, lupakan saja yang tadi itu. Kemudian Manho mengambil sebuah benda dari sudut ruangan. Dengan cepat, ia melemparkan benda itu ke arah Daegun, memulai serangan cepat yang tiba-tiba. Melihat serangan mendadak itu, refleks Daegun menghindarinya. Namun sedetik kemudian, Manho sudah berada tepat di depan Daegun dengan kepalan tinju di tangan. Ia melemparkan pukulan keras ke arah Daegun, mengarahkannya ke sisi bagian dalam wajah. Dengan gerakan lentur, Daegun berpindah ke sisi lain dan berhasil menghindari serangan itu. Melanjutkan serangannya, pukulan dari sisi kanan dilepaskan Manho. Tapi kali ini, Daegun bisa menghindarinya dengan sangat baik. Merasa kesal, Manho mengumpulkan segenap tenaga di tangan kirinya. Sambil berteriak, "Woi bangsat, jangan cuma bisa menghindar." Dengan cepat, Manho bergerak ke sisi kiri, mencari titik buta Daegun sebelum melemparkan tinjunya. Sorot matanya tajam, seolah meluapkan segenap amarahnya. Daegun menangkis serangan itu dengan tangan kanannya. Tangan mereka pun saling beradu, menimbulkan suara keras di sekelilingnya. Daegun menatap Manho dengan tatapan yang mengancam, sambil menahan serangan Manho dengan tangannya. Ia memancing emosi Manho dengan berkata, "Apa bercandanya sudah selesai?" Kemudian Manho melepaskan pukulannya. Dengan cepat, ia berpindah menggunakan tangan kanannya untuk menyerang Daegun.
Serangan itu mengincar mata Daegun, namun dengan lincah Daegun kembali dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Setelah itu, Daegun mundur sejenak. Ia mengambil ancang-ancang kuat untuk melayangkan pukulan ke wajah Manho. Dengan keras, pukulan itu tepat bersarang di wajah Manho, memberikan efek kejut yang kuat dan membuat darah mengalir dari hidungnya. Manho tak sanggup menahan serangan itu. Tubuhnya langsung ambruk ke lantai, disertai bunyi keras saat wajahnya menghantam permukaan dengan brutal. Seketika, semua orang terdiam melihat Manho yang tersungkur ke lantai. Begitu juga dengan Hojung dan murid berambut kuning. Tampak ekspresi terkejut di wajah Hojung, disertai cucuran keringat di sekelilingnya. Kemudian Daegun mendekati kedua orang itu. Ia menyuruh mereka untuk berbaris, seolah ingin memberikan hukuman kepada anak kecil. Mendengar itu, mereka hanya bisa menurut sambil pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dari luar kelas, terlihat wanita berkacamata yang merekrut Daegun tengah mengamati kejadian itu dari balik jendela. Dalam hatinya, ia berkata, ini baru hari pertama Daegun masuk sekolah, tapi dia sudah menguasai seluruh kelas. Melihat pertunjukan telah usai, ia berbalik dan mulai melangkah pergi. Dalam benaknya, ia bergumam, apakah rencana ini bisa menjadi akhir bagi para perundung di sekolah ini? Di sudut lorong, tampak seorang murid perempuan sedang memperhatikan wanita berkacamata itu. Ekspresinya penuh rasa penasaran. Ia merasa mengenal wanita itu, sebagai ketua perencana organisasi sekolah. Dari belakang, seorang murid lain, juga berkacamata, menepuk pelan pundaknya. Dengan suara lembut, ia mengajak gadis itu kembali ke kelas. Sebelum beranjak pergi, gadis itu sempat menoleh lagi ke arah lorong. Tatapan wajahnya seolah menunjukkan bahwa ia mengenal wanita berkacamata itu lebih dekat dari yang lain. Sementara itu, di dalam kelas, Daegun tengah memarahi para perundung. Dengan suara tegas, ia berkata, sekolah ini tempat belajar, bukan tempat bermain kekuasaan. Di depan Daegun, 3 perundung itu hanya bisa menunduk lesu. Salah satu dari mereka, murid berambut kuning, tampak gelisah. Ia akhirnya angkat bicara, cukup, berhentilah menghukum kami. Aku malu jadi pusat perhatian seperti ini. Mendengar itu, Daegun mendekat, menatap tajam wajah si murid, lalu berkata dengan nada mengancam, kalau kau masih sok-sokan main jadi bos di sini, kau akan tahu akibatnya. Kemudian, ia menoleh ke arah Hojong dan menegurnya keras. Mulai sekarang, kau dilarang menyuruh siapapun untuk belikan makanan. Paham? Hojong hanya bisa mengangguk, ekspresi menyesal tergambar jelas di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Daegun berdiri di tengah kelas. Ia mengumpulkan semua murid seolah ingin menyampaikan pengumuman penting. Dengan lantang, ia berkata, kalau ada yang berani ganggu kalian, langsung bilang ke Daegun. Aku yang akan urus semuanya. Melihat itu, Minsu hanya bisa memandangi Daegun dengan kagum. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa kehadiran anak ini bisa membawa kedamaian di kelas kami? Di kelas lain, saat jam istirahat, suasana tampak ramai. Seorang murid sedang memperlihatkan video pertarungan Daegun di ponselnya. Ia menunjukkannya ke temannya, lalu bertanya, Sangbo, gimana menurutmu soal anak baru itu? Dengan santai, temannya menjawab, dia cuma beruntung bisa mendaratkan pukulan itu. Aku nggak yakin sama kemampuannya. Mereka lalu menoleh ke temannya yang lain. Pasti dia mulai latihan kickboxing setelah dipermalukan sama Sangbo. Teman di sebelahnya tertawa keras dan berkata, paling juga baru nyampe tutorial doang. Tiba-tiba, Sangbo berdiri dari tempat duduknya. Aura kuat langsung terpancar dari tubuhnya. Dengan tenang ia berkata, apa yang kalian harapkan dari Manho, yang cuma bisa pakai trik kotor untuk jadi kapten? Ia lalu membuka jas sekolahnya, memperlihatkan otot-otot kekar di punggungnya. Sambil menatap tajam ke arah salah satu murid di ujung kelas, ia berkata, di mana samsak tinjunya? Wajah murid yang ditatap itu langsung pucat. Keringat dingin mengucur dari seluruh tubuhnya. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Sangbo mulai melangkah perlahan ke arahnya dan berkata, jadi, hari ini, kau yang jadi samsaknya. Tak lama berselang, pukulan keras mendarat di perut murid itu. Tubuhnya terangkat ke udara sebelum terhempas dan menghantam lantai dengan suara benturan keras. Dialah Sim Sangbo, pemimpin kelas 1-3, yang dikenal sadis, dengan tato yang menutupi hampir seluruh tubuhnya.